Silakan. Ya, baik. Jadi itu fenomena terjadi bukan cuma di masa sekarang saja. Ya, itu sudah pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Ya, jadi Hanzalah ini suatu hari dia keluar dari rumahnya. Di tengah jalan dia ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dia berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah menjadi munafik. Wah, ini kalimat luar biasa ya. Menjadi munafik. Abu Bakar bertanya, "Ada apa dengan kamu wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Kita kalau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan surga dan neraka. Ya, Masya Allah. Tapi kalau kita kembali ke rumah, kita dibuat lalai oleh anak, istri, kita lupa lagi." Nah, ini Hanzalah sudah menjadi munafik ini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Iya ya, saya juga begitu." Ya. Jadi dari hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang paling afdal di tengah umat ini, orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu dia sendiri tidak pernah merekomendasi dirinya. Ya. Maka keduanya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hanzalah kembali berkata, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Ya, maka Nabi tanya, "Ada apa dengan kamu wahai Hanzalah?" Hanzalah menceritakan apa yang dialami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Andai kata kalian selalu berada di atas kondisi yang kalian dapati di sisiku, maka malaikat akan mendatangi ranjang-ranjang kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Tapi itulah kehidupan, walakin sa'atan wahai Hanzalah." Tetapi sesaat dan sesaat wahai Hanzalah. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang menghadapi masalah-masalah yang seperti itu, turun keimanan, itu masalah dalam kehidupan tetap ada. Tapi demikianlah kehidupan muslim itu, dibuat seperti itu agar supaya ada sudut-sudut pintu-pintu ibadah lagi yang terbuka yang lainnya. Jadi sekarang misalnya kalau dia terus di atas ketaatan, mungkin beberapa pintu ibadah tertutup baginya. Pintu mujahadah, pintu melawan syaitan, pintu taubat, pintu istighfar, kan tertutup mungkin. Tapi begitu dia kurang keimanannya, dia ada mujahadah lagi. Dia misalnya turun, datang futur misalnya di suatu saat, dia terbuka lagi pintu muhasabah, introspeksi diri. Ini kan pintu ibadah lagi terbuka untuk dia. Atau dia qaddarallahu ma syafa'al, jatuh di dalam kekeliruan. Dia bertobat. Ini kan pintu tobat terbuka lagi untuk dia. Ya, jadi mungkin di belakang hal tersebut ada pintu-pintu ibadah. Tapi kuncinya di dalam futur itu saja. Jangan dia biarkan dirinya jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam dosa. Ya, kalau dia futur, dia bagaimana mengarahkan dirinya kepada hal yang tidak mengandung dosa. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu di belakangnya ada semangat. Ya, setiap amalan itu ada semangatnya, dan di belakang setiap semangat ada futurnya. Turun semangat, loyo semangat, atau patah semangat. Nah, disitulah pada saat futur datang ujian. Nabi terangkan manusia terbagi dua. Kata beliau, siapa yang selalu menjaga dirinya di atas sunnahku, maka dia dapat hidayah. Justru itu menjadi sebab dia dapat hidayah. Bertambah hidayah. Kenapa? Dia futur, tapi tetap di atas sunnah. Iya. Dia misalnya malas ke majelis ta'lim, tapi di rumah dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, berzikir. Nah, ini kan tetap di atas hidayah namanya. Dia misalnya baca Al-Quran sulit, lisannya sulit bergerak. Mungkin dia terlalu capek atau bagaimana, tapi dia berzikir. Dia berzikir. Dia agak malas, dia baca sejarah para sahabat, ya, sejarah orang-orang salih, sejarah para nabi.
Ya, sebelumnya dia baca. Hah? Nah ini kan namanya berpindah dari sebuah kebaikan kepada kebaikan yang lain. Maka itu nggak ada masalah, itu bagus. Itu di atas hidayah. Tapi kalau dia pada saat futur, dia kepada selain sunnah Nabi, jatuh di dalam dosa, ke dalam maksiat, ke dalam bid'ah, maka ini tanda kebinasaan untuk seorang hamba. Karena itulah kiat-kiat pada saat futur yang pertama, dia selalu berdoa kepada Allah, diberikan keteguhan hati. Kemudian yang kedua, dia banyak merenungi ayat-ayat Allah al-kauniyah dan asy-syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah dari penciptaan langit dan bumi, musibah-musibah yang menimpa, kejadian-kejadian yang terjadi, ya. Dia perhatikan persilih-gantian siang dan malam dan seterusnya. Sebagaimana dia perhatikan ayat-ayat Allah syar'iyyah dari Al-Qur'an dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari obat futur, dia bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Iya. Karena itu kalau misalnya dia ada suatu hal yang kurang enak pada dirinya atau ada hal yang ada futur begitu, dia datangi kawan-kawannya yang baik, orang-orang yang baik. Ya, supaya dia dapat faedah-faedah yang baik pula. Nah, maka itulah kadang di sebagian ulama kita itu, Masya Allah mereka ada waktu-waktu khusus untuk menerima tamu. Ya, itu terlihat sebagian anak-anak muda, kadang pakaiannya biasa ini dan seterusnya, tapi hadir berkunjung ke rumah syekh itu, ya, cuman duduk saja, ingin dengar hal yang baik, ya, ingin ketemu dengan syekh aja, ya, itu kan hal-hal yang bagus. Orang bertanya, mungkin dia diam-diam aja di situ, tapi orang bertanya, syekhnya menjawab, itu kan ilmu namanya, dan barangkali dari situ terdengar sebuah kalimat yang bisa menjadi pegangan hidupnya. Ya, saya berlalu ya, ada masa-masa yang kadang di masa menuntut ilmu dahulu itu jauh dari keluarga, sudah bertahun-tahun tidak pernah melihat keluarga. Ya, kadang bahkan di masa setelah berkeluarga pun, ya, berbulan-bulan tidak di rumah, itu kadang ada hal-hal yang membuat lesu. Tapi begitu subhanallah hadir di majelis guru tersebut, semangat itu kembali lagi. Iya. Kembali bersemangat. Nah, itu ada hal-hal yang kadang dengan kita menjaga masalah-masalah tersebut, duduk menghadiri majelis-majelis orang yang salih, orang-orang yang baik, mendekat kepada kawan-kawan yang baik, nah, itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Iya. Kemudian yang terakhir yang saya wasiatkan, seorang itu di kondisi apapun, dia harus memiliki taklim rutin, ya, majelis ilmu rutin. Dia hadir di situ, dia paham, tidak paham, mengerti, tidak mengerti, semangat, tidak semangat, dia harus hadir. Begitu saja kaidahnya. Ya, dia ngantuk, capek, atau mungkin di majelis dia cuman ngantuk saja, nggak apa-apa, datang saja, hadir saja. Sebab itu dikatakan oleh Nabi, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kaum, kawan duduknya tidak pernah merugi. Ini hadits kisahnya tentang ada orang yang masuk di majelis Nabi. Orang ini bukan untuk mendengar Nabi. Dia datang karena ada kawannya di situ duduk. Makanya dia ikut duduk karena ada kawannya duduk. Maka ditanyakan tentang orang ini. Kata Nabi, mereka ini satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Jadi orang yang seperti itu saja tidak merugi. Apalagi orang yang datang ke majelis ilmu memang untuk apa? Untuk kebaikan. Maka ini dari sumber motivasi. Kemudian yang kelima, ini berarti tambahan lagi ya. Ya, yang terakhir setelah yang terakhir. Ya, baik. Jadi yang kelima, seorang itu harus memiliki sebuah amalan yang rutin, yang dia kejar target di amalan ini, atau dia komitmen tidak mau meninggalkan amalan tersebut. Itu harus ada. Ini namanya pegangan hidup. Jadi ada sebuah amalan yang kadang amalan itu walaupun sunnah, tapi kita jadikan dia harga mati dalam kehidupan. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau dia punya satu amalan walaupun satu saja yang seperti ini, itu bisa menjadi suatu pemicu yang membakar yang lainnya, sehingga semangat-semangat yang redup itu bisa muncul lagi. Misalnya dia punya sholat rawatib. Dia di kondisi apapun dia tidak mau tinggalkan rawatib itu. Nah, itu bagus itu. Jelas ya? Atau misalnya dia ada kebiasaan dia
jaga sholat witirnya 3 rakaat. Di kondisi apapun tidak mau dia tinggalkan witir tersebut 3 rakaat. Ya, walaupun dia tidak sholat malam tapi witir tetap dia lakukan. Baik. Kalau dia ada amalan-amalan seperti ini, itu dari sebab yang sangat membantu sekali untuk seorang itu menghadapi masalah-masalahnya pada saat futur. Baik, jadi ini 5 pegangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam.